Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar kalian semuanya? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja masih tetap semangat. Baiklah anak-anak ibu yang hebat, kalau minggu yang lalu ibu sudah memberikan materi tentang bijak menggunakan media sosial. Nah, pada kesempatan kita kali ini Ibu akan memberikan materi tentang motivasi berprestasi. Untuk apa sebenarnya kita mempelajari tentang motivasi berprestasi ini? Nah, tujuan umumnya adalah tentu saja agar kalian dapat memahami motivasi berprestasi dan cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, anak-anak, apa sebetulnya motivasi? Motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan, dan sebagainya suatu aktivitas guna mencapai tujuan yang diinginkan dari motivasi tersebut. Jenis motivasi ada dua. Yang pertama, ada motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya, kamu minum karena kamu haus. Jadi, motivasi kamu minum karena kamu haus. Itu motivasi intrinsik dari dalam. Kemudian motivasi ekstrinsik. Dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, kamu belajar karena kamu takut kalau tidak bisa dapat uang jajan. Nah, kamu berangkat ke sekolah karena kamu juga takut kalau kamu tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Nah, lalu apa yang disebut dengan motivasi berprestasi? Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Hampir sama dengan pengertian motivasi itu sendiri, tapi mungkin kalau motivasi berprestasi itu lebih ngotot gitu ya, istilahnya untuk mencapai kesuksesan. Nah, motivasi berprestasi ada 3 jenis tingkatan. Yang pertama adalah motivasi yang berasal dari rasa ketakutan atau fear motivation. Contoh dari fear motivation ini adalah yang tadi Ibu sebutkan. Kalau misalnya kamu belajar itu karena kamu punya rasa takut kalau misalnya kamu tidak diberi uang jajan. Akhirnya kamu belajar. Kamu belajar takut dengan orang tua karena apa? Kalau kamu tidak belajar, kamu akan dimarahi. Nah, itu motivasi yang berasal dari rasa ketakutan. Ya, kalau orang yang bekerja, orang itu giat bekerja karena apa? Karena kalau dia tidak giat bekerja, dia takut akan dipecat oleh bosnya. Nah, motivasi yang kedua adalah achievement motivation atau motivasi karena ingin mencapai sesuatu. Ini lebih bagus dibandingkan dengan fear motivation. Kalau achievement motivation, kamu sudah memiliki tujuan yang akan kamu capai. Kamu belajar karena apa? Karena kamu punya tujuan, saya ingin mendapatkan ranking 1 misalnya. Atau saya ingin membuat bangga kedua orang tua. Nah, itu contoh dari achievement motivation. Bisa dibedakan ya. Baik, yang ketiga adalah inner motivation atau kekuatan motivasi dari dalam. Ini lebih bagus dibandingkan dengan dua motivasi yang tadi. Karena apa? Karena inner motivation itu, motivasi itu timbul dari dalam diri kamu sendiri. Kamu belajar karena kamu memang merasa bahwa belajar itu penting. Perlu untuk apa? Ya agar untuk mencapai tujuan kamu. Tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, membuat bangga kedua orang tua, kemudian agar kamu bisa diterima di sekolah jenjang tingkat yang lebih tinggi yang ingin kamu tuju. Nah, itu contoh dari inner motivation. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi motivasi berprestasi? Ada 2. Ada faktor individual dan faktor lingkungan. Kalau faktor individual, contohnya itu adalah intelijensia dan penilaian diri. Intelijensia, kecerdasan, kemudian penilaian diri. Nah, kamu cerdas, kamu punya intelijensi yang tinggi, tapi kalau kamu penilaian dirinya rendah,
itu juga nothing, tidak ada apa-apanya. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya kamu menilai diri kamu. Kalau kamu menilai diri kamu sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, saya mah udahlah cukup sampai di sini, ya udah, begitulah kamu. Tapi kalau kamu menilai diri kamu itu menjadi orang yang saya bisa, saya insya Allah bisa. Nah, atau percaya diri, nah itu pasti akan mempengaruhi motivasi kamu dalam berprestasi. Jadi, mulai dari sekarang, tolong ya, nilailah diri kamu lebih bagus. Ya, karena apa? Karena siapa yang akan menilai diri kita lebih baik? Kecuali diri kita sendiri. Baik, kemudian faktor lingkungan. Di sini ada lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan akademik. Lingkungan keluarga itu berarti dukungan orang tua kalian, dukungan kakak atau adik kalian. Nah, kemudian lingkungan sosial, contohnya adalah pertemanan. Ya, jadi pandai-pandailah memilih teman. Cari teman yang bisa saling memotivasi untuk hal kebaikan, ya. Kemudian lingkungan akademik, lingkungan sekolah kamu. Ibu pikir sekolah kita sudah memberikan fasilitas yang alhamdulillah ya, bisa membantu kalian untuk berprestasi. Contohnya, kalian diberikan pinjaman buku, materi pembelajaran. Nah, itu merupakan dukungan dari pihak sekolah agar apa? Agar kalian bisa menimba ilmu, bisa mempelajari ilmu dengan membaca buku tersebut tanpa harus kalian membelinya. Tinggal sekarang bagaimana cara kalian untuk mempergunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah dengan sebaik mungkin. Tanda orang berprestasi tinggi. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Jadi ada satu kebanggaan ketika dia sudah berhasil melakukan sesuatu karena memang hasil usahanya sendiri, dan mungkin di antara kalian pun ada yang pernah merasakan hal yang sama. Kemudian, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil perjuangan. Orang-orang yang berprestasi tinggi itu meyakini bahwa apa yang sudah mereka capai itu adalah karena memang perjuangan mereka, hasil kerja keras mereka. Apabila mereka mendapatkan satu kegagalan, mereka tidak pernah berpikir bahwa ini adalah kesialan saya, tetapi mungkin karena saya masih kurang dalam melakukan satu usaha. Nah, itu ciri yang selanjutnya ya. Kemudian mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang selanjutnya, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Dan mereka selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Kiat menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama, kamu harus punya goal setting atau tujuan. Contohnya begini, kalau biasanya kamu belajar satu hari 10 menit, nah sekarang kamu lebih tingkatkan, saya berarti harus belajar 15 menit. Tentukan waktunya kapan, kalau biasanya habis sholat isya, nah sekarang mungkin akan berubah. Bagaimana kalau 10 menit setelah sholat isya, kemudian nanti setelah sholat tahajud gitu misalnya, kamu belajar kembali. Nah, itu namanya goal setting. Kemudian susun target. Dan ketika kamu menyusun target, kamu harus yakin, optimis bahwa kamu dapat berubah dan dapat melalui itu dan dapat mencapai tujuan yang kamu sudah susun. Kemudian pergunakanlah bahasa yang baik. Nah, di sini gunakanlah kata-kata optimis, misalnya, insya Allah saya pasti bisa. Kalau kamu mengalami kegagalan, masih ada peluang lagi. Jadi konsep diri ini penting. Agar apa? Agar menjadi budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Yang terakhir adalah analisis diri atau muhasabah ya. Jadi belajarlah kamu untuk menganalisis diri kamu sendiri. Bagaimanakah selama ini cara berpikir kita, kemudian perilaku kita, kebiasaan kita, adakah yang mempengaruhi motivasi kita dalam berprestasi? Kalau ada, nah coba kau tolong perbaiki. Contohnya yang seperti tadi, penilaian diri
penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri itu sangat buruk, sangat negatif. Nah, usahakan sekarang kita perbaiki itu dengan apa? Dengan kita menilai diri kita lebih baik, bahwa kamu pasti bisa, saya yakin bisa, dan saya insya Allah mampu. Alhamdulillah, selesai sudah materi yang ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, tetap semangat, sehat selalu, dan positive thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.